Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap anugerah kasih dan berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita ada di penghujung minggu ini. Sepanjang minggu ini Tuhan memberkati kita, memelihara hidup kita. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih setia-Mu. Terima kasih untuk setiap pemeliharaan-Mu bagi kami.
kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Sembah Tuhan, kami sembah, kami tinggikan Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu, kami agungkan Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah Kau. Kami sungguh mengucapkan syukur ya Tuhan buat setiap anugerah, kasih, berkat, pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang senantiasa memeliharakan kehidupan kami. Tuhan, berkat-berkat-Mu Tuhan begitu luar biasa. Kami Tuhan tidak pernah boleh atau tidak pernah bisa membalas setiap kasih berkat pemeliharaan-Mu. Tuhan, biarlah kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau. Biarlah kami boleh meninggikan nama-Mu. Dan biarlah Tuhan berkenan akan setiap apa yang kami boleh kerjakan. Tuhan, kami bersyukur pagi ini Tuhan memberikan kepada kami kerinduan untuk kami boleh datang dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau melihat hati kami yang paling dalam, dan biarlah kerinduan ini Tuhan Kau juga boleh senantiasa melawat kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti akan apa yang harus kami lakukan. Kami rindu hidup berkenan di hadapan-Mu hari lepas hari. Kami rindu diperbaharui hidup kami hari lepas hari.
Terima kasih Bapa untuk kasih dan kesetia dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih. Biarkan Tuhan boleh berkenan akan pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Kami rindukan kebenaran firman-Mu nyata pagi ini dan boleh menyapa kami setiap pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sungguh mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. 1 Petrus 4 ayat ke-8. Saudara, demikian bunyi firman Tuhan untuk kita semuanya. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Sekali lagi saya akan membacakan untuk kita. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara, pagi ini renungan kita adalah tentang kasih yang menutupi segalanya. Beberapa waktu lalu kita merenungkan tentang kasih juga datang yang dari 1 Korintus 13. Dan ayat yang ke-7 kata-kata hampir sama, menutupi segala sesuatu. Ya, menutupi kasih itu, sabar kasih itu, selanjutnya ayat 7 itu menutupi segala sesuatu, ada bagian seperti itu ya. Nah saudara, ketika kita berbicara tentang keluarga atau rumah tangga atau pernikahan kita, sudah tentulah semua orang tidak ada, ya hampir tidak ada dalam konteks sekarang ya, yang menikah bukan karena kasih. Pasti punya alasan karena kasih. Nah, tetapi kalau kita memperhatikan pada kenyataannya, kenapa pernikahan yang karena kasih itu tidak bisa memperlihatkan kasihnya? Justru pernikahan yang dikatakan karena kasih itu, kenapa ada banyak yang kandas di tengah jalan? Apakah benar karena kasih? Nah, kita akan lihat pagi ini bahwa Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara, kasih adalah fondasi yang paling kokoh dalam sebuah pernikahan. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini ya, bukan hanya menasihati untuk kita saling mengasihi. Ayo kamu saling mengasihi, bukan. Tetapi ada kata yang dipakai yang terutama. Yang terutama itu berarti bahwa kasih bukan hanya salah satu elemen dalam relasi, melainkan elemen utama yang menopang segalanya. Jadi kasih itu bukan salah satu, sekedar salah satu elemen, tetapi yang terutama. Elemen yang utama yang menopang segalanya. Nah, dalam kehidupan rumah tangga kita, saudara, dalam kehidupan kita sebagai keluarga, akan ada saat di mana pasangan kita atau kita ya akan ada saatnya di mana kelemahan, salah ucap dan kekurangan tampak jelas. Saya yakin setiap kita pernah mengalami atau melakukan kesalahan kan? Kesalahan bicara, kesalahan melakukan sesuatu. Ya, melakukan kesalahan pasti pernah kan? Nah, di momen seperti itu
semestinya kan seharusnya kasih, atau dalam konteks ini kasih menjadi filter yang menolong saya dan saudara untuk tidak berhenti pada kekecewaan, tetapi memilih untuk memahami dan menutupi. Saudara, kata menutupi di sini bukan berarti menyembunyikan. Kata menutupi di sini bukan berarti menyembunyikan. Kata menutupi. Atau pura-pura tidak ada masalah. Melainkan memberikan ruang pengampunan, kesempatan kedua, dan membangun kembali relasi di atas pengertian, atas dasar pengertian. Jadi menutupi bukan menutupi, menyembunyikan. Bukan pura-pura nggak tahu. Tapi bagaimana saya dan saudara memberi pengampunan, memberi ruang, memberi pengampunan, memberi kesempatan kedua, dan membangun kembali relasi atas dasar pengertian. Maka saudara, salah satu yang selalu harus ada dalam keluarga kan pengampunan. Kita dituntut atau kita harus mengampuni. Itulah salah satu perusahaan kasih. Bukan berarti ini, berarti suka-sukanya berbuat salah. Ada orang juga yang memanfaatkan seperti itu. Salah, saudara. Ini bukan untuk, supaya aku diampuni. Bukan, supaya engkau mengampuni. Ketika pasanganmu bersalah. Ya, karena dalam relasi rumah tangga ada juga yang begitu ya. Nuntut diampuni terus. Tapi tidak pernah juga mau mengampuni orang. Nuntut dimengerti, dipahami, tapi nggak pernah memahami orang. Bukan itu kasih. Kasih itu justru kita ya memberi ruang pengampunan, kesempatan kepada pasangan kita. Nah, saudara, maka tadi di depan saya sampaikan kepada kita bahwa ketika kita menikah, membangun rumah tangga atas dasar kasih, semestinya tidak ada alasan untuk kita tidak bisa mempertahankannya. Tidak ada alasan kesana, terlalu fatal. Kayak apa fatalnya rupanya? Tidak bisa diampuni rupanya kayak apa? Sesakit-sakitnya tetap kita bisa mengampuni kan? Sekalipun kadang memang sakit ketika pasangan kita melakukan hal seperti yang kita sudah yang pernah dilakukan dan kita ampuni dan lakukan lagi. Sakit sepertinya. Dan sakit memang. Tapi kita harus mengampuninya. Saudara, tanpa kasih, kelemahan akan menjadi bahan bakar pertengkaran. Ya kan? Kelemahan akan menjadi bahan bakar pertengkaran. Namun dengan kasih, kelemahan menjadi kesempatan untuk belajar sabar, menguatkan dan meneguhkan pasangan. Kasih yang menutupi adalah kasih yang memulihkan. Kasih yang menutupi adalah kasih yang menyembuhkan, bukan menghukum, bukan mengangkat, bukan juga menjatuhkan. Saudara, makanya di dalam 1 Korintus 13 itu ayat yang ke-7 kan juga dikatakan ya, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Menutupi. Saudara. Nah, bayangkan jika setiap respon dalam rumah tangga selalu melewati filter kasih, teguran akan terdengar membangun, kelemahan tidak lagi menjadi alasan untuk menyerang, dan luka dapat berubah menjadi jembatan untuk saling mendekat.
Saudara, disitulah rumah tangga saya dan saudara mencerminkan kasih Kristus yang telah lebih dulu menutupi dosa kita dengan darahnya di kayu salib. Saudara, betapa indah ketika keluarga kita, ketika kita masing-masing hidup di dalam kasih, baik suami, istri, orang tua, anak, maka rumah itu atau keluarga kita menjadi tempat yang begitu indah, penuh pengampunan, penuh, saudara, relasi yang indah, harmonis, saudara, dan tentu Kristus nyata. Saudara, memang kadang-kadang dalam kehidupan keluarga kita, di rumah tangga kita, kita pun tidak senang ditegur pasangan kita, kan? Merasa benar, dan kalau ditegur responnya marah. Ya. Saudara, padahal dengan kasih ketika kita mendapat teguran, semestinya mendengar sebagai sesuatu yang membangun. Karena orang yang terdekat adalah pasanganmu, yang tahu. Yang konyol adalah kalau dalam rumah tangga, ketika pasangannya menegur, kemudian dikatakan orang lain aja nggak menegur, ya orang lain mana peduli dengan saudara, ya kan? Itu yang lucu, konyol itu saya. Nah, dengan belajar ini, oh iya ya, kenapa? Karena ketika kita dengan kasih, pasti kita akan menginginkan pasangan kita juga lebih baik, menginginkan pasangan kita itu punya nilai yang lebih tinggi, pasangan kita itu benar hidupnya. Pasti kan? Itu makanya sebagai pasangan kita harus saling menegur pasangan kita, mengingatkan ketika dia salah. Dan dengan kasih, teguran itu merupakan kita dengar sebagai hal yang membangun. Sementara kelemahan, saudara, tidak menjadi bahan celaan, tidak menjadi bahan tertawaan, atau bukan untuk merendahkan pasangan. Justru kelemahan pasangan itu kita pakai untuk apa? Untuk kita mengasihi dia. Kelemahan dibangun, diangkat, saudara. Demikian juga ketika kita berbicara tentang luka hati kita, dengan kasih itu bisa menjadi jembatan untuk kita lebih saling mendekat. Saudara, biarlah kita semua dalam kehidupan keluarga kita boleh sungguh-sungguh hidup dalam kasih, sehingga rumah tangga kita kokoh, kuat, dan Tuhan tentu dipermuliakan di dalamnya. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi melakukan kehendakku, melayani, mengasihi lebih sungguh. Tuhan ingin agar kita saling mengasihi, mulai dari kehidupan keluarga kita, mulai dari dalam kehidupan rumah tangga kita, mulai dengan pasangan kita. Biarlah kita merespon ini. Tuhan, aku mau menjadi roti, aku mau menjadi anggur, aku
aku mau mengasihi, melayani lebih sungguh, mulai dari keluarga, dari rumah tanggaku. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi, melakukan kehendak-Mu, melayani, mengasihi lebih sungguh, melayani, mengasihi lebih sungguh. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang menutupi dosa dan kelemahan kami. Ajar kami sebagai pasangan untuk menjadikan kasih-Mu sebagai landasan setiap sikap, perkataan, dan keputusan yang kami perbuat. Tolonglah kami ya Tuhan untuk saling menutupi dalam kasih, agar rumah tangga kami menjadi tempat pemulihan, bukan penghukuman, tempat pengampunan, bukan penolakan. Biarlah rumah tangga kami menjadi tempat di mana kami saling belajar menghargai, bukan hanya sekedar menuntut. Rumah tangga kami saling belajar untuk memberi kepercayaan, bukan Tuhan, bukan menuntut kepercayaan. Tuhan, pimpinlah kami, supaya dalam keluarga kami, rumah tangga kami semuanya hidup oleh karena kasih-Mu. Kami bersyukur untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk pagi ini Engkau mengingatkan betapa teguran dalam keluarga, biarlah kami lihat sebagai hal yang membangun. Dan bahkan Tuhan, kami boleh sungguh bersyukur pagi ini Tuhan nyatakan betapa luka yang sering kali membuat terpisah, menjadi pemisah, yang sering kali membuat menjaga jarak. Pagi ini Tuhan nyatakan biarlah dengan kasih, bahkan luka itu pun menjadi jembatan untuk kami semakin erat. Tuhan pimpin kami supaya kami berlomba-lomba menyatakan kasih kami satu dengan yang lain. Kasih yang memberi, kasih yang mengerti, bukan kasih yang menuntut dan hanya minta dimengerti. Tuhan, pimpinlah kami setiap pribadi. Pagi ini kami bersyukur, kami boleh ada di penghujung minggu ini. Kami rindu, kami boleh menikmati akhir pekan bersama keluarga. Dan kami juga boleh mempersiapkannya untuk kami boleh bersama-sama hadir dalam ibadah raya besok. Tuhan, berkati kami semuanya, agar kami dalam satu keluarga memiliki kerinduan untuk kami boleh datang ke hadirat Tuhan. Kami Tuhan mau serahkan bahwa setiap persiapan-persiapan kami, bahkan kami yang terlibat di dalam pelayanan, kami mau percayakan kepadamu. Tuhan yang memakai mereka, persiapan-persiapan mereka Tuhan perlengkapi. Tuhan biarlah hari ini juga menjadi hari di mana mereka mempersiapkan diri untuk semua boleh terlibat di dalam pelayanan. Kami juga berdoa untuk setiap kami Tuhan, biarlah kami juga boleh mau terlibat di dalam pelayanan ketika kesempatan itu diberikan kepada kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, pengkhotbah warga yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman. Oh Tuhan, urapi agar semua hamba-Mu Tuhan boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang berintegritas, yang hanya menyampaikan isi hati Tuhan saja, yang hanya menyampaikan kehendak Tuhan saja, bukan ide gagasan diri sendiri, yang ingin menyampaikan kebenaran firman dan Tuhan menjadi hal yang utama, bukan mencari popularitas dan ketenaran semata. Tuhan, jauhkan dari
orang-orang yang mencuri kemuliaan-Mu dalam penyampaian firman. Jauhkan orang-orang yang hanya memamerkan kehebatan diri sendiri, bukan Tuhan, dalam penyampaian firman. Tuhan, kami juga mau berdoa kiranya kami boleh sungguh saling bisa mengajak, membawa seluruh anggota keluarga untuk beribadah bersama. Bahkan kami saling mengingatkan teman-teman dekat kami untuk juga boleh datang beribadah. Kami rindukan Tuhan Engkau yang melawat, Tuhan, supaya dalam setiap kehidupan kami boleh bersama-sama memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua atau saudara kami yang sedang sakit, yang karena kelemahan fisik mereka tidak bisa hadir dalam ibadah besok. Tuhan pimpin mereka, beri kepada mereka tetap sukacita dan semangat, supaya Tuhan juga Engkau Tuhan memberkati sarana gereja yang supaya bisa tetap diadakan secara online. Tuhan berkati supaya jemaat-jemaat yang karena satu dan lain hal mereka tetap bisa beribadah. Tuhan, kami serahkan buat setiap kami semuanya anak-anak Tuhan. Biarlah kami saling mengingatkan untuk kami bisa bersama-sama memiliki kerinduan menyembah, meninggikan nama Tuhan, beribadah dalam ibadah raya di gereja. Tuhan, kami serahkan juga untuk pelayanan-pelayanan kepada mungkin sekolah minggu anak-anak, kepada remaja pemuda, pelayanan kepada kaum pria, kaum wanita, supaya semua boleh berjalan. Dan biarlah melalui setiap pelayanan, setiap segmen ini, Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami hari ini dan persiapan kami untuk pelayanan dan ibadah besok, kami percayakan kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sungguh memohon kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Selamat berakhir pekan, selamat berlibur bersama keluarga. Dan biarlah mari kita mempersiapkan diri kita untuk ibadah, untuk pelayanan besok. Dan biarlah kita juga saling mengingatkan satu keluarga, teman-teman juga untuk ayo kita beribadah bersama-sama. Sekali lagi selamat berakhir pekan, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom Immanuel.